wabarakatuh. Selamat siang, Bu Dina. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Walid. Gimana? Oke, jadi perkenalkan nama saya Walid. Mm-mm. Jadi sebelumnya terima kasih udah meluangkan waktunya untuk saya wawancara. Iya. Jadi wawancara ini tuh bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam terkait tugas, tanggung jawab, sama kondisi kerja yang melekat pada kerjaan Ibu. Iya. Informasi yang kami peroleh nantinya akan digunakan sebagai bahan untuk mengerjakan laporan akhir untuk mata kuliah analisa jabatan. Sebelumnya boleh saya tahu nama Ibu? Oh iya, nama saya Dina Utami. Saya bekerja di bagian sekretariat Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan pada bagian sumber daya manusia. Jabatan saya adalah Kabak SDM ya, di JNPP ya. Udah berapa lama Ibu menggunakan jabatan? Oh iya, saya baru dilantik Januari kemarin. Baru sebelumnya saya di Kasubag TU Pimpinan ya. Sebelumnya di organisasi Ibu di jabatan ini, apakah ada kode-kode tertentu kayak sistem kepegawaiannya? Kalau di kita ini, kalau terkait dengan jabatan saya itu tidak ada kode. Adanya adalah penamaan nomenklatur, yaitu pejabat manajerial dan pejabat non manajerial. Apa sih tugas utama yang menjadi fokus utama dalam jabatan Mbak saat ini? Kalau tugas utama dari analis hukumnya sama seperti tadi sih, tugas utamanya analisis dan evaluasi seluruh peraturan perundang-undangan yang nanti outputnya apakah peraturan itu butuh perubahan atau revisi. Tapi ada tugas lainnya mungkin memberikan, kalau di JPP sendiri itu mungkin memberikan pandangan hukum atau legal opini, itu ada di Direktorat Litigasi biasanya. Jadi kalau tugas utama Direktorat Litigasi itu kan pengujian undang-undang. Nah, saat undang-undang itu diuji, kita kan harus mempertahankan nih gimana sih supaya undang-undang yang diuji itu tidak dikabulkan permohonannya oleh Mahkamah Konstitusi. Kita kan harus mempertahankan eksistensi undang-undang itu. Nah, itu butuh argumentasi hukum. Nah, itu biasanya juga membutuhkan banyak peran dari para analis hukum untuk di JPP sendiri. Misal kalau di Direktorat Perencanaan gitu ya, ada namanya tugas utamanya itu untuk membuat naskah akademik, itu juga. Oke, apakah nama jabatan ini sudah lama digunakan atau pernah ada perubahan sebelumnya? Jabatan ini sebenarnya sudah lama digunakan, hanya saja di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum ini karena ada perubahan nomenklatur sehingga direktorat atau direktorat harmonisasi itu terbagi menjadi 3, yang sebelumnya 2. Sekarang Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan 1, Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan 2 sampai dengan 3. Nah, kebetulan saya di Direktorat Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan 1. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah di organisasi ini jabatan Bapak punya kode tertentu, misalnya kode sistem kepegawaian? Di kami tidak ada kode tertentu di sistem kepegawaian, hanya saja di kami sebagai pegawai negeri sipil ada nomor induk pegawai. Oke, baik, nomor induk pegawai ya. Pertanyaan selanjutnya, jabatan ini berada di unit atau divisi apa ya Pak? Jabatan ini adanya di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum. Oke, pertanyaan selanjutnya, kalau boleh dijelaskan secara singkat ruang lingkup pekerjaan atau peran umum dari jabatan ini seperti apa ya Pak? Jadi jabatan ini sebenarnya memanajemen bagaimana kita memanajemen suatu pelaksanaan pengharmonisasian peraturan perundang-undangan di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum. Bagaimana kita melaksanakan suatu harmonisasi yang merupakan tugas dan wewenang dari Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan 1.